Terima kasih, Leben. Nih yang present letter A, silakan apa nih? Ya, Letter A. jadi gini Pak Ilmuwan, di sini kita tuh berdiskusi antar iman karena Islam ini kan sering mengklaim bahwa menyempurnakan agama Kristen dan membawa risalah nabi-nabi sebelumnya. Karena itu kita mau tahu apa yang disempurnakan dan bagaimana konsep dosa di dalam Islam. Kalau berbeda konsep dosanya, kok Tuhannya berubah-berubah begitu. Dan itu tadi pemaparannya bagus sekali apa namanya. Karena kita nggak tahu timbangannya itu seperti apa. Bagaimana kalau misalnya berbuat baik 1 juta kali itu hanya untuk menyeimbangkan berbohong sekali. Nah itu kan kita nggak tahu takaran ini kan seperti apa. Begitu. Jadi mungkin cukup seperti itu dulu Pak Ilmuwan ya. Jadi nggak apa-apa kita di sini berdiskusi saja. Oke, terima kasih. Ya Pak A, ini ada tanggapannya ini aku sapa ke Pak Agus Sopeno dulu. Penunggang kuda. Malam. Ya. Malam teman-teman. Assalamualaikum. Gimana? Bro Penunggang Kuda. Gimana? Kita berarti saya mau nanggapin Pak Kaisar. Yang tadi saya tertarik betul tentang Matius 9 itu. Jadi di dalam Matius 19 itu Matius 19. Matius 19. Oh iya, Matius 19. Ya. Dalam Matius 19 itu ketika ikuti ayat berapa Pak ya tadi ya? Nah ini bukankah jangan menghalang-halangi mereka. Matius 19. Matius 19 tentang, dari ayat 16. Dari ayat 16 Pak. Ayat 16. Ada seorang datang pada Yesus, guru perbuatan baik manakah kan Pak ya? Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Segala perintah Allah. Nah, itu namanya di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam itu umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti segala perintah Allah. Ya, ini satu. Ya. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu, ayah ibu kasihmu sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Nah, kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kemudian Yesus menjawab, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini kata Yesus. Akan tetapi kalau di dalam Al-Quran, dikatakan celakalah orang yang sholat. Ya. Fawailul musallin. Fawailul musallin alladzina an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tidak memberi makan orang miskin. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak memberi makan surat apa itu? Al-Ma'un ya. Al-Ma'un gimana awalnya? Araitallazi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yadul yatim, wala yahudu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Nah, ini sama dengan ini Yesus. Ya, mengatakan jikalau hendak sempurna pergilah jualah segala, cuma tidak disuruh jual semuanya seperti di Yesus ya, jujur aja. Tapi kalau di Islam itu disuruh ikut Yesus enggak Pak? Disuruh ikut Yesus enggak, maksud saya tidak ingin melihat perbandingan, ini perbandingan ya, sebuah perbandingan. Jikalau engkau hendak sempurna pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, kalau di Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin,
Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Nah, sama diajarkan untuk memberi makan orang miskin, ya. Kemudian tergolong bahkan anak yatim itu harus diperhatikan, membentak aja enggak boleh gitu kan. Dan dia harus kalau miskin anak yatim itu kita harus dikasih makan, nah, ya kan. Nah, jadi itu di konsep di dalam Islam, kalau kita ikuti, kita akan mendapat pahala, upah. Pahala itu upah. Upahmu besar di sorga, kalau Yesus mengatakan begitu kan. Nah, kalau Islam itu kamu akan mendapatkan pahala. Nah, kalau tidak diikuti perintah Allah itu, kita akan mendapatkan dosa. Tidak mungkin. Oh, kalau tidak diikuti sudah ditebus. Tidak ada. Kalau tidak diikuti, umat Islam tidak mengikuti itu, maka berdosa. Itulah namanya pahala dan dosa. Ya. Lalu bagaimana timbangannya? Kalau Allah menjanjikan di surga, itu kepastian. Surga itu sebuah kepastian bagi umat Islam. Akan tetapi manusianya, umat Islamnya tidak boleh takabur. Takabur itu artinya mendahului atau melebihi mendahului ketentuan Allah. Jadi nanti Allah itu memastikan bahwa orang yang kata Yesus yang katakan tadi mengikuti perintah Allah, ya, itu jaminan pasti surga. Tetapi manusianya, umat Islamnya tidak boleh takabur, sehingga umat Islamnya, manusianya itu selalu mengucap dengan kata insya Allah. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan timbangan yang segala macam yang mampu, yang sanggup menimbang itu Allah dan para malaikat para malaikat atas perintah Allah. Jadi perbuatan baik sebesar biji zarah, ya, iota, sebesar iota itu akan tetap tercatat. Lah, manusia yang dikasih otak oleh Allah hanya sebesar ini, itu bisa menemukan rumus-rumus yang begitu rumit, rumus integral, integral parsial, integral tingkat 1, integral tingkat 2, integral tingkat 4 misalkan. Ya, dan rumus-rumus yang begitu rumit. Apalagi yang memberikan otak ini. Jadi bagi Allah itu hitung-hitungan yang namanya sebiji zarah itu sangat mudah. Jadi jangan terus bagaimana kita ukur timbangannya gini. Tidak. Pokoknya manusia ikuti saja perintah Allah. Jalani dan tidak usah berhitung. Tidak usah berhitung ya, gitu loh Pak. Ya silakan. Ya. Oke, gini saya tunjukin lagi ya Pak ya. Tadi di Matius pasal 19, Anda perhatikan ya. Ini, kalau Anda perhatikan perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan lain-lain. Ini semuanya adalah hukum Taurat, Pak. Kalau Anda tahu ini, ya, jangan membunuh. Memangnya ya, ini Yesus? Ya, tunggu. Saya jelaskan dulu, Pak, ya. Iya, jangan saya tahu membunuh. Itu hukum Taurat ada, Bapak. Iya, sekarang saya jelasin, Pak. Nggak usah dipotong, Pak Agus. Diam dulu, Pak. Santai aja dulu, Pak Agus. Ya, saya jelasin. Ini semua ini yang dikatakan Yesus ini hukum Taurat, dan orang itu bertanya, apalagi yang kurang? Semuanya sudah dituruti, semua hukum Taurat itu sudah dituruti. Tetapi menurut Yesus masih ada yang kurang, ya. Perhatikan. Ini semua hukum Tauratnya sudah. Ya, tunggu dulu Pak ya. Nah, ini semua hukum Tauratnya sudah dilakukan sama dia sejak kecil. Dia nggak pernah menyalahi itu ya. Nah, sekarang saya tadi sudah menunjukkan semua itu kesalahan kami itu seperti kain kotor. Kami sekalian seperti menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Anda tadi ngomong kebaikan seiota. Tunggu dulu aja. Pak. Iya, tunggu dulu Pak. Ayat 29-nya. Iya, aduh. Tunggu Pak Agus. Pak Agus, diam dulu. Saya lagi jelasin. Nanti ada waktunya Anda jawab ya. Ya,
Ini tadi Anda bilang tentang kebaikan 1 iota diingat Tuhan. Oke, sekarang perbandingannya bukan seperti itu, Pak. Tapi perbandingannya adalah seperti 1 tahun kemarau hilang dalam 1 hari hujan. Itu ada pepatah seperti itu. Kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalipun ada titik kejahatan, itu kita masuk neraka, Pak. Ya, itu yang dikatakan sama Bro Erben tadi. Silakan Bro Erben lanjut. Ya. Ya. Pak Erben mau menambahkan lanjut, Charlie? Bro, yang tentang timbangannya itu tadi, lanjut, Bro. Nanti saya lagi siapkan materi bentar. Oke, siap. Berarti kita udah Charlie? Ya, aku lanjutin aja deh kalau gitu ya. Jadi sebetulnya ya Pak ya, apa yang dilakukan kita semua kebaikan kita itu nggak ada artinya, Pak. Itu cuma seperti kain kotor, Pak, ya. Itu tidak menyelamatkan kita, Pak, ya. Kita itu bisa selamat bukan karena kita berbuat baik ini, tetapi setiap Kristen itu kita itu diselamatkan oleh Yesus. Standarnya adalah apa yang dilakukan Yesus itu mulia. Tidak ada kesalahan sama sekali. Pak Oli sempat bilang sama saya juga waktu itu, kita pernah diskusi ya tentang kematian tidak bisa menahan Yesus yang tidak memiliki dosa sama sekali. Itu sebabnya dia bangkit, ya. Itu sebabnya kita itu bukan karena perbuatan kita yang benar, tetapi waktu Yesus mati, dia tidak bersalah, ya. Dia itu sempurna. Kesempurnaan itulah yang menjadi timbangan tadi. Tadi yang Bro Erben itu punya timbangan tentang Allah di dalam sorga itu dengan kesempurnaannya, dan kita itu nggak bisa menyaingi kesempurnaannya. Perbuatan baik kita itu tidak ada yang bisa membuat kita itu sama kudusnya dengan Dia, ya, tidak ada, ya. Makanya Yesaya ini mengatakan, ya, semua kesalehan kita itu seperti kain kotor, ya, najis di mata Tuhan itu najis, ya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus yang kudus, dia mati tidak berdosa. Itu standarnya. Sempurna, kesempurnaan Tuhan. Jadi kita semua ini kita semua mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena kita sudah ditukar pada waktu kita seharusnya mati di kayu salib itu, ya. Jadi setiap orang yang melihat salib itu harusnya berpikir, kita loh yang seharusnya di sana, kita yang harus di sana. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menggantikan kita di sana. Itu yang dipandang berharga oleh Tuhan. Ya, kita dibenarkan oleh Yesus. Kita yang percaya Yesus, ya, sama seperti semua orang berdosa karena Adam berdosa. Tetapi karena satu orang yang suci, yang kudus, tidak berdosa, itu menyelamatkan kita semua. Dan kita mengimani itu, kita percaya kita masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita, ya. Perbuatan baik kita nggak ada harganya di mata Tuhan, ya. Nah, tetapi sebagai orang Kristen kita berbuat baik, ya. Perbuatan baik kita itu karena kita merasa bersyukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan kepada kita. Ya, ini dikatakan di dalam Galatia, ini ajaran Rasul Paulus. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, buah dari roh itu, ya. Jadi ada akarnya, ada pohonnya yang ditanam di dalam hati kita itu apa, ya? Roh, sukacita, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini perbuatan yang baik yang kita lakukan. Kenapa? Tuhan menanamkan itu dalam kita. Waktu kita mengakui Yesus adalah juru selamat kita, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Pak Erben udah siap atau kita kasih ke pihak Muslim? Ya, Awi. Silakan, mungkin tadi Pak Hilman ada yang mau ditambahkan, Pak Hilman. Ya silakan ya Pak Agus. Pak Hilman mungkin dia ada yang dulu juga ada yang mau ditanyakan, dia mau tahu. Kita kalau begitu saya menanggapi Bro Charlie. Apa tadi yang mengatakan tadi bahwa kekudusan apa itu? Jadi begini Bang Charlie. Kalau dari narasi Bang Charlie dengan Pak Erben tadi saya menyimak sedikit. Mohon maaf. Saya bisa mengambil pengertian sendiri bahwa seolah-olah kita manusia ini yang menentukan Tuhan maunya Tuhan bagaimana. Ya, kita yang bikin standar untuk
Tuhan itu semuanya seperti apa. Kalau saya Gimana melihat bisa begitu. gitu? Anda Dari bisa narasinya berkesimpulan tadi gitu kan. dari mana? Ya tunggu Gimana dulu, kesimpulan? karena Coba omongan saya yang mana yang mengatakan itu? yang tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana caranya untuk masuk ke dalam surga. Sudah ada di situ standarnya kan, disampaikan oleh Yesus, jangan membunuh, jangan ini, itu ini. Kan sudah ada tata caranya disampaikan. Simpel sebenarnya, tinggal mengikuti atau perintah dari Allah kan, sederhana saja. Lalu Anda mengatakan tidak semudah itu, tidak gampang kami karena kami berdosa sedikit harus masuk neraka. Loh, Nah, artinya kan Anda bikin standar Tapi sendiri, Anda padahal nggak sudah ada yang paham. dikatakan demikian. Itu kalau pemahaman saya ya. Karena saya menyimak tadi sudah ada bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mengikuti perintah Bapa, jangan bunuh, A, B, C dan lain-lain. Kemudian Mbak Cardi mengatakan, oh tidak semudah itu, tidak segampang itu kami, hitnya harus begini. Berarti kan Anda bikin aturan sendiri untuk diri Anda sendiri, tidak mengikuti apa yang dikatakan Bapak di surga. Itu aja sih. Kan sudah ada aturannya, jadi sebenarnya gampang aja kalau mau masuk surga itu, tinggal mengikuti perintah Allah. Sederhana, tidak usah susah-susah. Kita tidak perlu repot-repot bikin standar sendiri, harus kudus seperti Allah. Tidak ada, Allah tidak ada mengatakan kalian harus kudus seperti saya, nggak ada kok. Nggak tahu kalau kita pandai ya, kalau dalam Islam tidak ada itu. Tidak mungkin kita menyamai Tuhan, apalagi tidak usah menyetarakan dengan Allah, dengan pencipta, tidak mungkin. Bagaimana caranya, kita ini makhluk, Bro lalu kita Jerry, mau menyamakan diri kita dengan Tuhan. Tidak bisa Pak itu. aku udah bentar. Ayatnya tadi itu dari mana itu? Matius ya? Ya yang disampaikan tadi Bang Charlie itu dong. Tidak tahu tadi ada berapa itu. Matius berapa? Saya menyamai itu. Sorry, itu tadi di Matius Matius 19. Matius Matius 19 itu sudah jelas. Itu Begini, Sebentar. Sorry, sebentar. Gini. Jadi jangan dibantah dengan ayat-ayat lain. Pak Agus. Ini Jadi sederhana. gini. Sebentar biar saya selesaikan dulu. Bahwa sederhana sebenarnya. Saya rasa kalau di ajaran Islam kan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa untuk masuk surga itu gampang saja bagi kami. Itu tinggal mengikuti perintah Allah. Tidak perlu kita pasang standar sendiri bahwa kita harus kudus, kita harus bagaimana, karena tidak ada Allah mengatakan demikian. Itu dalam ajaran Islam ya. Kalau yang saya baca juga tadi yang disampaikan Bang Charlie di Matius itu, tidak ada juga yang mengatakan bahwa manusia harus kudus. Yang ada itu jangan membunuh, A, B, C, dan lain-lain terus-terusnya itu. Nggak tahu lah kalau ada standar baru. Saya tidak paham. Itu kesimpulan sementara yang saya menyimak tadi. Silakan. Oke, udah. Pak Silakan Agus untuk ada Pak Agus. tambahan? Katanya PGA-nya dicopot. Iya, kalau saya itu pada prinsipnya itu ajaran Yesus itu sudah jelas, sudah di 19 itu ya. Nggak usah diputar-putar ke sana kemari karena itu khotbahnya Yesus. Jelas tidak mungkin itu namanya Yesus itu akan menampik khotbahnya sendiri. Apa kemudian kita mohon maaf, apakah kemudian dengan disalibnya Yesus itu kemudian berarti ajaran-ajaran yang sudah Yesus ajaran tidak berlaku? Tidak bisa. Kalau menurut saya loh, tapi menurut Kristen bisa ya silakan aja. Karena jelas namanya Yesus itu pasti konsisten. Apa yang sudah dia ajarkan pasti dipegang teguh. Tuh. Iya, jadi tidak bisa ikuti perintah Allah katanya. Nah kalau ingin lebih sempurna lagi jual hartamu semua, karena apa? Karena orang kaya itu kata Yesus lebih sulit lebih mudah unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Di ayat lain mengatakan berbahagialah yang miskin karena dia punya kerajaan surga. Jadi diharapkan oleh Yesus kalian jangan mengumpulin harta, harus menyimpan harta di surga lebih baik daripada di dunia karena harta di dunia dimakan ngengat. Tapi contoh mohon maaf itu yang isu yang sekarang menyebar itu rebutan masalah 200 juta, rebutan masalah donasi, naudzubillah dibalik ya. Iya, Oke, udah. itu kedagingan. Nah, gitu loh. Oke, udah.